Salam damai. Salam untuk yang diberi hidup dan yang memberi hidup. Hari ini ketemu lagi dengan Cak Ndon, tukang membaca pengalaman rohani teman. Hari ini kita akan membahas satu cabang dari 5 nominasi. Tapi ini yang manusia suci. Oke, pengalaman ini teralami hari tanggal Rabu 8 September 2021 pukul 01.29 WIB, karena teman saya berada di wilayah WIB. Kronologi, saya menghadap kepada suci ini sesuatu yang baru. Sebenarnya suci ini ya dulunya Maha Suci dan sekarang ya masih dianggap Maha Suci oleh orang tertentu. Saya ulang lagi, saya menghadap kepada suci ini. Saya itu teman saya. Dia sedang duduk bersila di sebuah tempat yang sangat luas. Tanpa dinding, tanpa lantai, juga tanpa atap. Gelandangan dong. Ya, tanpa dinding. Oh, sakti tapi. Tanpa dinding. Ya, duduk bersila di tempat yang sangat luas. Kayak apa? Tanpa dinding, memang lagi di alam terbuka ya. Tanpa lantai. Berarti tanah. Bisa tanah juga, bisa rumput ya. Juga tanpa atap. Ya memang di luar. Mungkin pas waktu mengalami tidak lihat langit kali ya. Sekelilingnya suasana malam yang tenang. Oh, malam yang tenang. Jadi malam pas gak berbintang. Jadi tanpa atap. Nek lagune Rhoma Irama kan sing gelandangan itu kan apa? Langit sebagai atap rumahku. Saya menyampaikan kepada suci ini. Suci ini sepertinya waktunya untuk membaca tentang konsep raga kenabian, yaitu cabang konsep dari manusia suci. Bagaimana menurut suci ini? Suci ini menjawab. Ini orang akan bertanya-tanya, ada aja Maha Suci kok diganti suci ini? Ya, itu memang ada ceritanya, tapi ceritanya belum saya bahas hari ini. Suci ini menjawab, datanglah ke sana bersama dengan manusia suci. Saya menganggukkan kepala dan terserah suci ini, saya harus berangkat dengan siapa? Kok begitu? Oh, pakai begini aja. Ping. Tunggulah, sebentar lagi dia datang. Dia siapa ini? Manusia suci. Suci ini melanjutkan. Saya juga mengajak PLB untuk membaca cabang konsep bersama-sama. PLB tanpa berjalan. Dia langsung datang memasuki tubuh saya. Gandol, langsung mlebu mepet ya. Bersatu gitu ya. Gleng. Manusia suci keluar dari tubuh Maha Suci. Loh, Maha kan? Manusia suci keluar dari tubuh Maha Suci. Saya tersenyum kepada
manusia suci dan memberi isyarat kepadanya untuk membimbing dan mendampingi saya. Tadi teman saya ini sudah ketemu dengan manusia suci. Harapannya manusia suci membimbing dan mendampingi ketika membaca. Saya ulang lagi, manusia suci keluar dari tubuh Maha Suci. Saya tersenyum kepada manusia suci dan memberi isyarat kepadanya untuk membimbing dan mendampingi saya membaca buku. Manusia suci berkata, "Mari ikut saya." Kemudian saya mengikutinya. Manusia suci memberikan sinyal kepada anak cabangnya dengan menaikkan tangan kirinya dan membawa sebuah sinar yang menyala. Banyak yang mendekati manusia suci seperti anak-anak kecil yang menemui gurunya. Salah satu dari mereka, apa itu? Salah satu dari mereka disapa oleh manusia suci sambil melambaikan tangan seperti sedang merindukan sosok itu. Manusia suci menyapanya dengan sebutan, "Hai wadah kenabian." Ketika dipanggil seperti itu, ternyata sosok cabang konsep itu bersinar. Dia menyapa balik kepada manusia suci. "Hai, apa kabar?" Kabar yang menyenangkan. Hari ini ada yang sedang mencarimu. Namanya PLB. Berikan keterangan tentang dirimu agar raga dapat menjalankan konsepnya. Manusia suci menjelaskan. Sosok wadah kenabian itu yang sedang duduk santai miring di atas kursi. Ganti menyapa saya. "Hai, apa kabar?" Saya menjawab, kabar yang menyenangkan seperti manusia suci. Karena saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membaca tentang konsepnya. Dia melanjutkan, "Aku wadah kenabian, membentuk raga kenabian. Selamat mengenalku." Apa? Cabangnya PLB. Cabangnya MS, cabang kenabian ya. Aku wadah kenabian, membentuk raga kenabian. Selamat mengenalku. Dia mengeluarkan gulungan kertas 1 lembar yang sangat besar. Ukuran sekitar 1 meter kali 1 meter. Ini tentang raga kenabian. Silakan dibaca atau sambil membentangkan kertas. Jadi manusia suci ini mempunyai cabang kenabian. Nah, ini lagi kita bahas. Raga kenabian. Judul ini. Jika Tuhan melihat ini, saya berharap Tuhan akan menyempurnakan tentang kisah kenabian yang pernah dibuat. Saya ulang lagi, jika Tuhan melihat ini, saya berharap Tuhan akan menyempurnakan tentang kisah kenabian yang pernah dibuat. Di sini kita akan mengulas banyak hal tentang apa itu kenabian. Terkait siapakah nabi itu, bagaimana Tuhan membuat konsep nabi, perjalanan kenabian dan sebagainya. Akan tetapi
aku tidak akan menyebut atau menjelaskan data-data tentang kenabian sebelumnya. Kita akan melakukan analisa juga, mendapat keterangan umum dari para Tuhan yang telah membuat sebuah ciptaan dengan berkarakter nabi. Siapa yang kami maksud sebagai nabi? Coba letakkan semua kisah tentang nabi yang pernah kalian dengarkan ceritanya. Ayo diletakkan. Coba letakkan semua kisah tentang nabi yang pernah kalian dengarkan ceritanya. Kita disuruh meletakkan cerita tentang nabi, biar kita akan mudah memahami tentang konsep Tuhan, tentang raga kenabian. Atau kalian yang menyaksikan langsung tentang proses kenabian, supaya kita bisa jernih untuk membaca tentang maksud Tuhan menurunkan kenabian. Soalnya tentang konsep tentang kenabian ini kadang-kadang tidak dijelaskan langsung dari Tuhan, yang menjelaskan malah ulama. Akhirnya banyak penjelasan yang lama. Kita akan membaca bersama-sama. Siapakah nabi menurut Tuhan? Maha bersejarah. Ada apa membicarakan tentang nabi? Mengapa kalian membicarakan tentang nabi? Bicaralah tentang umat, karena kami membuat nabi untuk keperluan umat. Pendapat Maha Melihat. Sekarang pendapatnya Maha Melihat. Nabi itu siapa? Nabi ya ciptaan biasa-biasa saja, seperti ciptaan-ciptaan yang lainnya. Nabi adalah alat Tuhan untuk menyampaikan ilmu Tuhan, mengajarkan tentang ajaran keesaan Tuhan, dan beriman kepada Tuhan. Berarti orang-orang ini perlu tahu apa arti keesaan itu, ya. Ya, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Tuhan yang sesungguhnya. Begitu. Ya, mengajarkan tentang ajaran keesaan Tuhan dan beriman kepada Tuhan. Yang namanya Tuhan yang sesungguhnya Tuhan itu cuman satu. Yang namanya Tuhan yang sesungguhnya Tuhan itu satu. Satu Maha Pencipta, satu Maha Suci, satu Maha Adil, satu Maha Bijaksana, satu. Itu satu semuanya itu. Satu di sana, satu di sini. Itu menurut Maha Melihat, dia yang melihat ya. Nah, dia Maha Melihat aja kalau manggil Tuhan ya Tuhan. Ya Tuhan Maha Pencipta. Makanya yang sesungguhnya Tuhan ya satu. Yang sesungguhnya Tuhan. Maha itu Maha Melihat. Sekarang bagaimana menurut Maha Meremajakan? Aku jadi berpikir Nabi adalah sebuah julukan yang tidak menyenangkan. Lebih menyenangkan apabila mendapat sebutan sahabat Tuhan, teman Tuhan, konco plek Tuhan.
Ya, walaupun aku sendiri belum mempunyai pola pikir seperti itu dulunya. Aku kira Nabi menjadi lahan untuk dikenalnya Tuhan kepada umat. Ternyata tidak hanya mereka saja, telah banyak yang dapat mengenalkan Tuhan kepada umat, walaupun mereka bukan Nabi. Itu artinya semua orang atau semua ciptaan yang mengenalkan Tuhan kepada lainnya, mereka telah menjalankan tugas kenabian. Menjalankan tugas kenabian. Iya, bukan Nabi. Iya, bukan Nabi aja, tapi kamu menjalankan tugas kenabian. Ketika kamu mengenalkan orang kepada Tuhan, mengantarkan orang kepada Tuhan, itu berarti kamu menjalankan tugas kenabian. Tidak ada yang bisa menjelaskan tentang Tuhan kecuali orang-orang yang telah dipertemukan dengan Tuhan. Makanya itu tidak ada yang bisa menjelaskan tentang Tuhan kecuali orang-orang yang telah dipertemukan dengan Tuhan. Ulama kalau belum dipertemukan oleh Tuhan, jangan main-main menjelaskan tentang Tuhan. Siapapun ulama, apakah dari agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, kalau dia sudah pernah ketemu Tuhan dan menjelaskan tentang ketuhanan, itu yang pantas. Makanya kalau ada orang yang menjelaskan tentang Tuhan, tanya, sudah pernah ketemu Tuhan? Kalau belum, hati-hati tentang penjelasannya. Memang tidak ada yang bisa menjelaskan tentang Tuhan kecuali orang-orang yang telah dipertemukan dengan Tuhan. Apabila mereka belum pernah bertemu dengan Tuhan, bukan berarti mereka salah, tetapi antarkan mereka kepada Tuhan. Mereka menjelaskan tentang Tuhan, nggak salah mereka, tapi antarkan mereka kepada Tuhan. Memang nggak boleh menyalahkan orang. Ya, itu menurut Maha meremajakan. Berikutnya, Maha Insaf atau Maha memberi penyadaran. Ada aja Maha Insaf. Tuhan iya. Apa suka insaf? Ya juga baru tahu aja, saya juga ada Maha Insaf juga. Ada Maha memberi penyadaran. MMP. Ya, pecanda wis. Kalau saya kan baca aja, saya juga baru tahu, ada Maha Insaf. Ya sudah, saya baca. Oh, itu kan pengalaman seseorang yang mendapatkan sebuah tulisan, apakah itu salah atau tidak, terserah Anda mau menilai bagaimana. Oke, bagaimana menurut Maha Insaf atau Maha memberi penyadaran? Nabi adalah lahan uji, tempat praktek uji. Ya, uji kesabaran, uji kasih sayang, uji rahmatan lil alamin, uji peduli, uji tidak marah, uji tidak sombong atau tidak merasa lebih baik, uji keadilan, uji tidak merasa memiliki. Kalian bisa menjadi nabi asalkan kalian harus lolos uji. Akemen, uji kesabaran, uji kasih sayang, uji rahmatan lil alamin, uji peduli, uji tidak marah, uji tidak sombong atau tidak merasa lebih baik, uji keadilan, uji tidak merasa memiliki.
Nah, kepingin menjalankan tugas kenabian ya itu. Nah, itu pendapatnya Maha Insaf adalah kalian bisa menjadi nabi asalkan kalian harus lolos uji. Makanya yang ngaku-ngaku nabi 26. Ya, boleh jadi ada 27, 28, 29. Asalkan dia lolos uji. Itu menurut Maha Insaf. Tidak ada nabi yang ingin menjadi nabi. Oh, itu loh. Tidak ada nabi yang ingin menjadi nabi. Nabi Muhammad itu cita-citanya gak kepingin menjadi nabi. Kalau nanti saya besar, saya kepingin menjadi nabi deh. Enak, ada umat banyak. Bisa naik mobil mewah. Bisa beristri banyak. Nah, bahaya. Tapi Nabi Muhammad ini cita-citanya tidak ingin menjadi seorang nabi, itu loh. Tidak ada nabi yang ingin menjadi nabi. Kalau kamu kepingin menjadi nabi, berarti bukan nabi. Begitu. Tapi gak apa-apa, keren. Cita-citamu apa? Ingin menjadi nabi. Ada yang lagi, cita-citamu apa? Kepingin menjadi Tuhan. Waduh. Cita-citamu apa? Kepingin gantiin si Jibril itu. Kali aja sudah pensiun. Kali aja. Kalau ada orang yang ngomong begitu, ya biarin aja. Kali aja omongannya bisa terwujud. Kan bagus cita-cita ingin menjadi malaikat. Cita-cita kepingin menjadi Tuhan. Nggak apa-apa. Kayak Fir'aun. Nggak tahu Fir'aun waktu kecil itu cita-citanya ingin menjadi Tuhan atau tidak, saya juga nggak tahu. Tidak ada nabi yang mengaku dirinya nabi. Nabi hanya menerima apa yang diwahyukan Tuhan kepadanya. Setelah itu mereka menyadari karena wahyu Tuhan. Kalau ada nabi yang mengaku dirinya nabi, berarti itu bukan dinafikan. Iya. Berbagai cara dilakukan oleh Tuhan untuk mengenalkan diri kepada ciptaan. Salah satu cara yang telah dilakukan adalah mengkonsep nabi. Tuhan kepingin dikenali oleh ciptaan, itu banyak hal yang dilakukan oleh Tuhan. Salah satunya adalah mengkonsep seorang nabi. Hal ini adalah tahapan awal. Namun, sepertinya konsep raga kenabian ini merasa janggal dengan apa itu? Dengan apa yang disebut. Namun sepertinya konsep raga kenabian ini merasa janggal dengan apa yang disebut sebagai nabi. Tidaklah Tuhan bersanding dengan ciptaan. Tuhan siapa yang mengawali sebuah konsep kenabian? Seperti apakah Tuhan yang ingin mengenalkan dirinya menggunakan cara kenabian? Mari kita simak. Oke, apa nek ireng ini namanya poin gitu ya. Oke, poin. Jika aku mendapat kesempatan untuk menjelaskan tentang keinginanku dalam membuat nabi, semoga kalian tidak saling berselisih pandang setelah kenabian itu diturunkan. Maha mensyukuri. Begitu. Jika aku mendapat kesempatan untuk menjelaskan tentang keinginanku dalam membuat nabi, semoga kalian tidak saling berselisih pandang setelah kenabian itu diturunkan. Harapannya begitu. Ternyata
Ketika nabi-nabi turun, banyak yang berselisih pandang, menghebat-hebatkan nabinya masing-masing. Begitu. Sepertinya Maha mensyukuri akan diberi banyak kesempatan yang tidak akan habis untuk menerangkan seperti apa konsep nabi itu. Sebetulnya jangan katakan kepada siapa-siapa bahwa aku membentuk nabi. Aku hanya ingin mengenalkan nabi kepada Tuhan dan kepada petugasku saja. Aku tidak mempunyai maksud untuk memamerkan ciptaan kepada ciptaan yang lain karena kenabiannya. Nabi adalah kemampuan, yaitu kemampuan untuk mengesahkan kepada Tuhan. Sebetulnya sesederhana itu. Mereka yang mau beriman kepada Tuhan bisa dikatakan mempunyai kemampuan yang bernama nabi. Mereka yang mau beriman kepada Tuhan bisa dikatakan mempunyai kemampuan yang bernama nabi. Adam adalah nabi, sebab dia adalah manusia pertama yang harus mengetahui tentang Tuhan. Adam telah berjumpa dengan Tuhan. Hanya saja kesempurnaan Adam belum dikatakan mewakili pengetahuan dari seluruh Tuhan. Adam belum menguasai ilmu ketuhanan secara cukup. Hanya saja dia mengenal Tuhan, mengesahkan Tuhan, dan beriman dengan Tuhan. Dia hanya mengenal beberapa Tuhan saja. Beberapa Tuhan saja. Wis bingung gak wis. Sehingga dikatakan Adam belum menyempurnakan diri pada kenabian. Salah satunya dia mengenalku. Adam terkenal patuh dan jarang menentang apa yang disampaikan Tuhan kepadanya. Adam terkenal patuh dan jarang menentang apa yang disampaikan Tuhan kepadanya. Kenapa jarang? Jarang berarti tidak pernah, berarti bukan tidak pernah ya. Adam terkenal patuh dan jarang menentang apa yang disampaikan Tuhan kepadanya. Soalnya Adam kapok ya. Kenapa saya katakan kapok? Gara-gara tentang kemarin ya diturunkan ke dunia yang saya tidak tahu, menjadi kacau. Baju saya dilepaskan semuanya. Akhirnya gondal gandul kok ngene iki ya. Kapok, makanya jarang menentang. Nah, seorang nabi memang sering kapok. Dia melakukan sebuah kesalahan, mencoba tidak mengulangi lagi. Itu karakter kenabian begitu. Adam di hadapan Tuhan merasakan bahwa dirinya adalah manusia yang dididik oleh Tuhan. Aku yang menjuluki Adam sebagai nabi ya. Berarti Adam sendiri tidak merasakan menjadi nabi. Aku yang menjuluki Adam sebagai nabi. Aku kira ciptaan yang datang kepada Tuhan dan melakukan pengenalan kepada Tuhan, mereka aku juluki sebagai nabi. Oh, penak tau berarti nabi? Ya, datang aja kepada Tuhan dan mengajak lain untuk bertemu dengan Tuhan. Berarti nabi mengajak yang lain menjadi nabi. Oh, penak ternyata menjadi nabi. Tapi sudah tertutup. Bagaimana? Kamu ngaku menjadi nabi? Oh, sudah sesat. Oh, nek ngaku nggak boleh seorang nabi. Enggak. Oh ya sudah. Yang sudah ketemu Tuhan nggak usah ngaku-ngaku nabi ya. Aku kira ciptaan yang datang kepada Tuhan dan melakukan pengenalan kepada Tuhan, mereka aku juluki sebagai nabi. Tapi ada juga yang aku tidak berkata seperti itu. Salah satunya orang yang datang kepada Tuhan.
mengenal Tuhan dan menyombongkan dirinya. Sudah kenal Tuhan, menyombongkan dirinya, Tuhan tidak mengatakan orang itu sebagai, kalau sudah ketemu Tuhan jangan sombong. Makanya kalau kamu nggak sombong, maka kamu akan dijadikan alatnya Tuhan. Apa yang diberikan oleh Tuhan diberikan kepada orang lain dengan kesombongan. Berarti tadi salah satunya orang yang datang kepada Tuhan, mengenal Tuhan dan menyombongkan dirinya. Apa yang diberikan oleh Tuhan diberikan kepada orang lain dengan kesombongan. Itu bukan nabi. Apalagi mereka yang ingin diakui. Apabila datang kepadanya sebuah caci maki, maka dia dengan cepat membalas dengan sebuah kemarahan. Loh, ya kan? Saya cuma membaca aja, sayang. Kena caci maki disambut dengan itu bukan nabi. Ayolah kawan, Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Aku pastikan yang seperti itu jauh untuk aku sebut sebagai nabi. Wow. Bu. Setelah Adam ternyata ada yang menyusulnya. Ternyata julukan nabi masih dilanjutkan pada penciptaan setelahnya. Kami tidak menunjuk nabi. Kami tidak sedang membuat nabi. Kami hanya membuat konsep. Apabila konsep berjalan sebagaimana yang Tuhan rancang dan mengenal Tuhan yang mengkonsepnya, julukan nabi bisa aku berikan kepadanya. Ingat, dia sebenarnya bukan nabi. Dia menjalankan kehidupan yang telah dirancang Tuhan. Dan sebutan itu biarlah aku yang memikirkan. Ini mau mensyukuri ya? Oh. Coba, jika kamu adalah orang yang dapat mendeteksi sinar Tuhan, maka tampak seperti apakah sinar pada raga nabi itu? Rata-rata sinarnya terlihat sama. Rata-rata hawa sinarnya sama, walaupun warnanya berbeda. Oh begitu ya? Baru tahu saya. Namun apabila mereka telah menyombongkan diri mereka, maka akan mendapat teguran langsung dari Tuhan, dan sinar tersebut akan berubah. Untuk menjaga sinar tersebut, maka aku tidak memberitahukan kepadanya bahwa dia adalah nabi. Biar aku memberitahukan berita ini kepada Tuhan saja, agar Tuhan dapat membimbing mereka dan mempermudah mereka untuk mengenali Tuhan. Aku juga akan menceritakan sedikit kisah kenabian setelah Adam. Karena aku diberi batas waktu untuk memberikan kisah tentang kenabian. Kalau mau mengetahui lebih banyak lagi tentang kenabian, kata konsep ini, agar kalian mendatangiku, yaitu maha mensyukuri. Maha mensyukuri, ambek maha bersyukur podo enggak ya? Oh, gurung nene anu ya. Gurungnya judul-judul ya. Edil. Nabi itu ternyata jumlahnya sangat banyak, tetapi masih sangat sedikit jika dikalkulasi dengan jumlah seluruh ciptaan. Pada manusia saja belum mencapai 2%-nya. Nabi yang segitu banyak itu belum mencapai 2%-nya. Kala itu pasca Adam
Tetapi saat ini ya masih terhitung sedikit juga, walaupun lebih dari ukuran 2%. Bermacam-macam karakter dan ulah tingkah para nabi kepada Tuhan. Yang jelas, saat mereka mau mengenali Tuhan, tidak ada satupun Tuhan yang tidak mereka anggap sebagai kawan. Saya ulang lagi nih, bermacam-macam karakter dan ulah tingkah para nabi kepada Tuhan. Yang jelas, saat mereka mau mengenali Tuhan, tidak ada satupun Tuhan yang tidak mereka anggap sebagai kawan. Untuk menuju sebagai seorang kawan Tuhan, tentu tidak langsung begitu. Mereka juga mengalami fase kaget, fase tidak menyangka bahwa mereka telah bertemu dengan Tuhan. Mereka juga mengalami fase pertentangan diri dengan perintah Tuhan. Mereka pasti mendapat fase atau gembelengan untuk cerdas. Hingga akhirnya mereka tahu bagaimana cara akrab dengan Tuhan mereka. Banyak kumpulan cerita lucu, cerita haru, cerita menyenangkan, serta cerita menjengkelkan antara Tuhan dengan nabinya. Ya, itulah kisah kami, dalam kurung Tuhan, dengan ciptaan yang mau mengenal kami. Nabi bukanlah lowongan. Nabi juga bukan sebuah pekerjaan. Nabi juga bukan sebuah keinginan. Tetapi Nabi adalah panggilanku atau julukanku kepada mereka yang mau berada di sekeliling Tuhan dan mengenalinya. Dalam kurung, tahu persis apa yang dimau Tuhan kepada mereka. Jadi kalian tidak perlu repot dengan Nabi, juga tidak perlu berselisih tentang Nabi. Masih mensyukuri. Iya, masih mensyukuri ya. Dari sini mungkin di antara kalian akan bertanya tentang siapakah yang harusnya kalian anut dalam menjalani kehidupan ini. Dari sini mungkin di antara kalian akan bertanya tentang siapakah yang harusnya kalian anut dalam menjalani kehidupan ini. Apa di antara kalian ingin menjadi penganut Nabi? Apa menurut kalian Nabi adalah sosok yang perlu dibanggakan atau dihormati? Apa kalian menganggap dengan Nabi maka kalian akan terselamatkan? Hah? Tuh, lihat tuh tulisan, tapi gimana? Mungkin nggak ada di kitab kalian, yang adanya di kitab sono-sono no. Saya ulang lagi, ini kayaknya pertanyaan yang bagus ini. Saya ulang lagi pertanyaannya. Dari sini mungkin di antara kalian akan bertanya tentang siapakah yang harusnya kalian anut dalam menjalani kehidupan ini. Apa di antara kalian ingin menjadi penganut Nabi? Apa menurut kalian Nabi adalah sosok yang perlu dibanggakan atau dihormati? Apa kalian menganggap dengan Nabi maka kalian akan terselamatkan? Ini sebuah pertanyaan, dan jika dijadikan sebuah pernyataan, maka ini tidaklah logis. Saya nggak melo-melo loh ya, saya hanya membaca aja loh ya. Iya. Bukan Nabi panutan kalian, tetapi kamilah yang menjadi Tuhan bagi kalian untuk hidup, bahkan saat mati sekalipun.
Tidak ada untungnya kalian menghormati atau membanggakan nabi. Tetapi analisalah perbuatan apa yang telah mereka lakukan hingga mereka dijuluki sebagai nabi. Kemudian jangan berselisih benar atau salah. Apakah nabi kalian paling benar ataukah yang paling salah? Juga setelah menganalisa bersama-sama, jangan buat kesimpulan menurut penangkapanmu. Datanglah kepada Tuhan dan tanyakan, apa memang seperti itu? Jika kalian datang kepada Tuhan, kalian akan menjadi calon nabi. Tapi sudahlah, telah aku jelaskan pernyataan di awal, kalau mereka bukan nabi, mengapa mereka bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan manusia pada umumnya? Tidak ada manusia yang tidak dapat melakukan perbuatan seperti nabi. Semua manusia di mata Tuhan sama. Manusia dibekali akal dan pikiran. Manusia dibekali nurani, dalam kurung akal, yang dapat dijadikan penuntun atau tuntunan dalam hidup. Manusia serba bisa, diciptakan melalui sebuah bahan yang serba bisa. Gawe kita palsu ya iso ae. Mau serba bisa ya. Ngarang-ngarang ya bisa aja. Masuk ke iki teko nabi utawa enggak, ditulis saya teko nabi. Sami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kan begitu kan bisa nulis ae. Apa artinya karo ya dek ngomong tok ae. Kutunggu kalian untuk datang kepada kami. Kami siapa? Para mada mengenal tentang Tuhan. Kami akan senang berkenalan dengan kalian. Mari kembali kepada konsep. Konsep raga kenabian. Judulnya begitu. Aduh, kalau Tuhan membuat sebuah konsep itu, enek konsep raga kenabian itu kayak apa ya? Terima kasih karena kami telah diundang sebagai konsep. Kami adalah perwakilan dari beberapa nabi sebelumnya. Kaminya siapa ini? Para nabi ya? Kami adalah perwakilan dari beberapa nabi sebelumnya yang dijadikan sebagai sebuah konsep pada raga doni. Jadi jadikan sebuah konsep, nanti masuk di sayembara itu loh. Sayembara dari Maha Pencipta untuk masuk ke rangka raga. Tetapi kami adalah satu kesatuan nabi yang dijelaskan oleh Maha Mensyukuri. Tetapi kami adalah satu kesatuan nabi yang dijelaskan oleh Maha Mensyukuri. Dia sepertinya tidak tahu bagaimana jika para nabi bersatu. Dia siapa itu? Maha Mensyukuri. Kebetulan kami juga dikonsep oleh Maha Mensyukuri. Tetapi kami menduga bahwa Maha Mensyukuri tidak seluruhnya mengetahui tentang perkembangan kami sampai saat ini. Tetapi kami terhubung baik kepadanya. Sebagai sebuah kumpulan para nabi, dalam kurung,
tolong disistematiskan. Sebenarnya kamu bukanlah kumpulan para nabi, tapi kamu adalah alat daripadanya. Biarkan kami bercerita terlebih dahulu. Dalam kurung lagi, MS bilang kepada saya. Oh, berarti ini nganu dialog ini. Oh iya, dialog. Iya, ini. Jadi menurut pendapatnya MS ya. Ya, Tolong disistematiskan. Tolong disistematiskan. Sebenarnya kamu bukanlah kumpulan para nabi, tapi kamu adalah alat daripadanya. Biarkan kami bercerita terlebih dahulu. MS bilang kepada saya, itu tadi saya tambahkan obrolan saya. bisa ditambah obrolan tapi berupa tulisan. Oh, ditambah obrolan tapi berupa tulisan. Itu tadi saya tambahkan obrolan saya. Kami ulang. Berarti ada tulisan dileboni ini ya. Piye, piye. Kami ulang, kaminya siapa? Ya iku konsep Nabi mau. Iya, ini mau. Sebagai kami ulang, sebagai sebuah kumpulan para nabi, kami akan turun lagi di akhir zaman untuk ikut serta dan terlibat dalam misi Tuhan. Wow. Dia menganggap begitu, seluruh kenabian itu akan turun lagi di akhir zaman. Berarti orang Isa tok iki berarti. Oh lah, keterangannya ame Isa tok. Oh, begitu ya. Maha mensyukuri tidak menduga bahwa konsepnya akan menjadi peran penting juga di akhir zaman. Berarti engko para nabi akeh sing ngudun nang akhir zaman. Begitu, Bro. Wes gak usah membanggakan nabi-nabinya sendiri-sendiri. Kabeh kate mudun. Sak Nabi Muhammad ya sak Nabi Musa, Isa, Ibrahim, terus siapa lagi? Nabi Adam juga, pokoknya nabi itu ya. Nabi. Iya. Parade turunnya nabi. Treng 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 treng. Sulaiman dangdutan Sulaiman. Oh, Mas Modern sih. Ya dong. Sulaiman sudah. Oh gitu ya. Ya sudah. Tuh, no, enggak. Dia membuat konsep yang sepertinya itu terlihat baik. Para nabi memang awalnya tidak terkoordinir. Karena kami merasa sama saja dan tidak ada suatu pembeda sebagai nabi. Ketika kami telah dibuat sebagai konsep, rasanya kami dalam kurung yang dalam kesatuan akan berfungsi dan turut andil dalam program misi akhir zaman. Itu sudah saling tersebarluaskan berita kepada satu nabi dengan nabi yang lain. Tapi nggak terberitakan ke umat, hanya satu nabi ke nabi yang lain. Nah, kalau ada cerita begini, bagaimana umat yang bisa mendengarkan berita ini? Waduh, nabi ini harus masuk ke mimpi-mimpinya umat ini. Biar berita tentang keseluruhan nabi Tuhan itu turun semua di akhir zaman. Pecandasmu kayak enek nang kitabmu sih. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia apa? Pecah kepala. Pecah kepalamu. Oh, itu artinya Isa. Pecah kepalamu. Aduh, saya bingung ini. Kok beritanya beda yang ditulis oleh ulama-ulama? Makanya saya tadi bilang ulama banyak yang lama. Kayak tahu-tahu aja. Oh, jangan-jangan saya juga disalahkan nanti ya. Itu nggak ada di kitab. Emang kitab lo itu kitabnya siapa?
paling karangannya si pengarang. Pengarangnya kayaknya manusia deh. Yang ngarang itu kayaknya nggak ketemu Tuhan deh. Waduh, gimana ini? Ya sudah, saya mau percaya ini biar lebih adil bahwa seluruh kenabian nanti turun di akhir zaman. Tidak hanya Nabi Isa. Padahal waktu saya belajar agama dulu itu Nabi Isa yang turun di akhir zaman. Ternyata enggak begitu. Waduh, siapa yang membohongin kami? Nggak tahu lah. Saya juga nggak terbohongi. Bodoh amat. Yang penting bagaimana di akhir zaman ini menjadi orang baik. Ya, bagaimana caranya ketemu Tuhan, gitu aja. Enaknya seperti itu. Wes, sudahlah, saya maafkan kalian yang membohongi kami semua. Kan lebih baik memaafkan daripada saya menyalahkan, ya. Kami tidak terikat dengan sistem kenabian. Artinya, di antara kami tidak ada yang mempunyai kelompok khusus atau kelompok tertentu, apalagi kelompok nabi. Maka kami yang dikonsep seperti ini adalah kumpulan manusia dan ciptaan yang biasa-biasa saja. Tuh, Nabi Lot bicaranya begitu, biasa-biasa aja. Nggak usah didewa-dewakan, nggak usah dituhan-tuhankan. Nabi itu bilang sendiri, dia itu hanya ciptaan yang biasa-biasa saja. Jangan dituhankan. Nanti kamu dicemburi Tuhan. Biar tahu rasa lo. Saya teruskan aja. Jangan diambil hati, saya cuma acting aja itu tadi. Dikira saya yang gimana enggak, acting aja. Kan cuma baca tulisan. Iya, cuma baca aja. Tapi kami dikoordinasi. Dikoordinasi oleh siapa? Ya, oleh konsep. Nah, cabangnya manusia suci. Pada kenabian. Semenjak adanya konsep ini, kami secara otomatis mengetahui kapan saatnya kami ditugaskan di jamaah. Wow, begitu. Jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang kami, mungkin beberapa ini penjelasan kami. Tulisannya gede-gede. Ketahuilah, ini bukan nabi, juga bukan kelompok para nabi. Ini adalah sistem atau alat para nabi untuk mengabdikan diri di akhir zaman. Para nabi tidak akan berakhir, akan bertambah, akan mendidik dan membimbing umat seperti dahulu kala, sesuai bidang dan karakter umat masing-masing. Tugas mereka terkoordinasi oleh satu konsep raga kenabian. Tulisannya gede-gede. Lagi balik meneh cilik. Berawal dari perasaan yang bermacam-macam mengenai tanda-tanda akhir zaman, masing-masing di antara para nabi memikirkan bagaimana umat. Ada yang berusaha tetap memancarkan powernya kepada para umat. Ada yang berusaha mencari informasi kepada Tuhan. Ada yang memantau pula umat di akhir zaman. Tetapi juga sebagian masih menjalankan tugasnya yang telah diberikan oleh Tuhan
dan beberapa di antaranya belum mengetahui tentang misi Tuhan. Wes, paham dhewe. Semenjak adanya rancangan konsep Tuhan ini, para nabi akan terlibat. Berarti kalian harus mengetahui di jamaah itu berada. Mungkin kalian akan ketemu banyak nabi di sana. Di mana dia itu jamaah ya? Jadi para nabi ini nanti akan bekerja di jamaahnya Tuhan di akhir zaman. Makanya kalau kepingin tahu jamaahnya Tuhan, temui Tuhan dulu. Di mana tuh alamatnya? Ente yang punya jamaah, tanya sama Tuhan begitu. Saya ikutan dong. Masa saya nggak boleh? Nah, gitu tanya sama Tuhan. Wah, seru kali ya, saya ketemu nabi-nabi yang lain. Memangnya nggak perlu didewa-dewakan, hanya Engkau Tuhan yang saya dewakan. Kumpul sama mereka kayaknya asik deh. Tanya aja sama Tuhan seperti itu. Mereka mendapat kabar tentang misi Tuhan. Dan mereka semua tanpa terkecuali bergerilya kepada Tuhan-Tuhan mereka untuk mengetahui kabar tentang misi Tuhan. Setelah mereka mendapat keterangan, terdapat beberapa perwakilan yang datang kepada Maha Mensyukuri selaku pemberi kabar atau informasi secara resmi tentang misi Tuhan. Sebagian yang lain, dalam kurung, yang telah mendapat redaksi dari Maha Mensyukuri, diberi kesempatan untuk datang kepada Maha Pencipta. Para nabi belum diberi kesempatan untuk mengetahui tentang rancangan raga, kecuali beberapa nabi yang diharuskan, sebab mereka telah mengetahui terlebih dahulu tentang kabar rancangan raga, di antaranya Muhammad, Adam, Isa, Yakub, Harun, Ismail, Khidir, dan Musa. Nah, ini yang dikasih lebih tahu tentang rancangan raga. Mereka yang mendapat kesempatan lebih dulu untuk mengetahui tentang rancangan raga, Maha Pencipta memberikan arahan tentang persiapan menuju akhir zaman, yang salah satunya diturunkannya rancangan raga. Maha Pencipta menerangkan bahwa rancangan raga adalah penerus dan ruang bagi para nabi untuk membimbing umat. Saya ulang lagi, Maha Pencipta menerangkan bahwa rancangan raga adalah penerus dan ruang bagi para nabi untuk membimbing umat. Jadi nabi ku mlebu rancangan raga ya. Masuk di ruang-ruangan raga. Rancangan raga tidak dapat disetting sepenuhnya oleh para nabi. Jadi nabi gak duwe banyak hak untuk men-setting raga. Tetapi para nabi dapat menjadikannya alat untuk membimbing umat. Membimbing dan juga terbimbing. Jadi rancangan raga itu membimbing, otomatis juga terbimbing. Berarti jos rancangan raga itu ya. Apa gak play ya kenabian ngono.
mestinya bagus itu. Oh, membimbing dan juga terbimbing. Mestinya ya. Tapi kok go on. Maha Pencipta didatangi oleh Maha Mensyukuri dan diberi penjelasan bahwa Maha Mensyukuri telah mempersiapkan konsep untuk para nabi. Secara garis besar, instalan para nabi. Itu yang disampaikan Maha Pencipta. Para nabi yang telah mendapat kesempatan untuk bertemu rancangan raga adalah para nabi yang lebih dulu melakukan perjalanan hingga menuju akhir zaman. Mereka telah dijelaskan tentang misi Tuhan. Di antara mereka, belum ada yang dipersilakan masuk ke dalam raga. Hanya mengamati saja. Yang bisa mengantarkan mereka masuk ke dalam raga adalah Maha Mensyukuri. Sebab Maha Mensyukuri mempunyai ruang untuk menempatkan konsepnya. Tersebutkan terdapat perwakilan dari nabi yang mengikuti Maha Mensyukuri. Dia adalah Muhammad, Ismail, dan Musa. Mereka mendapat izin dari Maha Mensyukuri untuk masuk dan menyaksikan konsep. Wong telu tok ya? Muhammad, Ismail, dan Musa. Tidak ada sesuatu yang mengherankan, menakjubkan, atau menarik yang dilihat oleh perwakilan ketiga nabi. Namun, setelah hendak beranjak untuk meninggalkan ruang konsep, Muhammad dan Ismail merasa terpanggil dengan konsep tersebut. Konsep tersebut bilang, kamu akan mempunyai tugas di akhir zaman. Kok gak Isa ya mlebu ya? Isa kan gak gelem. Isa. Iya. Konsep tersebut bilang kamu akan mempunyai tugas di akhir zaman. Sedangkan Musa merasa tidak terpanggil. Bukan berarti Musa tidak mendapat kesempatan. Tetapi Musa terpanggil melalui sinar yang dikeluarkan oleh konsep. Sinar itu memberitahukan kepada Musa tentang dirinya. Musa memberitahukan kepada Muhammad dan Ismail bahwa itu adalah jamaah Tuhan. Kalian termasuk orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam jamaah Tuhan. Jadi 3 orang itu ya. Muhammad, Ismail, Musa. Mim. Disingkat Mim. Muhammad dan Ismail sebenarnya telah mengetahui tentang jamaah Tuhan. Namun, mendengar pernyataan Musa, akhirnya mereka berdua lebih antusias untuk menyelidiki tentang seperti apakah jamaah Tuhan tersebut. Sebelumnya, Muhammad berpikir bahwa nanti di jamaah Tuhan adalah sebuah perjalanan Isra Mi'raj dengan kapasitas besar. Oh, Nabi Muhammad berpikir begitu ya. Sebelumnya Muhammad berpikir bahwa nanti di jamaah Tuhan adalah sebuah perjalanan Isra Mi'raj dengan kapasitas besar. Serta Ismail berpikir bahwa jamaah Tuhan di akhir zaman akan melakukan pembimbingan khusus seperti apa yang dilakukan para nabi sebelumnya.
ternyata tidak hanya itu. Mereka punya raga. Mereka diberi kesempatan untuk turun lagi di dunia melalui raga. Ya, di akhir zaman nabi-nabi itu punya, wah, siapa tuh? Mereka mengumumkan apa yang diterima kepada para sahabatnya. Ketika para nabi yang lain mengetahui, maka akan semakin tersambung dengan konsep yang telah dibuat Maha Mensyukuri tersebut. Maka tentang kenabian juga akan dikupas melalui konsep Maha Mensyukuri. Pembelajaran yang diberikan pada masa kenabian dan bagaimana Tuhan mendidik dan membimbing para nabi juga akan tersimpan pada konsep raga kenabian. Mengapa? Maha Mensyukuri ingin membuat konsep raga kenabian. Karena di pandangan Maha Mensyukuri, siapapun bisa dia panggil menjadi seorang nabi. Kebanyakan Tuhan akan lebih cepat untuk menyampaikan ilmunya apabila Maha Mensyukuri telah memanggil ciptaan dengan sebutan nabi. Seakan-akan Tuhan harus memberikan ilmu kemurniannya. Mengenai raga kenabian, maka para nabi juga akan bersanding dengan umat-umat bimbingannya, dan bisa jadi mereka akan bertemu di akhir zaman. Ini loh penting. Mengenai raga kenabian, maka para nabi juga akan bersanding dengan umat-umat bimbingannya, dan bisa jadi mereka akan bertemu di akhir zaman. Kalau zamannya Nabi Adam ada 4 sahabat, itu mungkin akan bertemu di akhir zaman. Begitu juga Isa akan bertemu dengan Matius, Lukas, ya, dan yang lainnya itu bertemu juga di akhir zaman. Begitu juga nabi-nabi yang tidak tersebutkan, yang banyaknya begitu saewu-eket itu, ya. Mereka dalam kurung para nabi juga akan mencari para sahabat-sahabatnya. Para nabi yang diperintahkan untuk mengesahkan kembali ajaran Tuhan bersama dengan para sahabatnya akan mengulang kejadian untuk mengesahkan kembali Tuhan di akhir zaman. Itu adalah hal menarik. Padahal Maha Mensyukuri awalnya tidak memikirkan sejauh itu. Saat konsep telah berada pada raga dan disadari oleh seluruh nabi, maka konsep akan berkembang. Semua dalam rangka untuk mempersiapkan akhir zaman bersama dengan konsep-konsep Tuhan yang lain. Namun, seluruh nabi yang berunding, mereka dikawal oleh konsep Tuhan yang lain, mendapatkan usulan dari konsep Tuhan yang lain, bahwa di akhir zaman sudah tidak ada sebutan nabi. Dalam kurung, yaitu pada jamaah Tuhan. Makan diceluk lek, celuk emas, dicelup sing gurung. Mereka mesepakati agar di akhir zaman hanya ada alat Tuhan yang bersatu, yaitu menyadarkan seluruh ciptaan tentang Tuhan dan kembali menghubungkan mereka kepada Tuhan melalui konsep Tuhan yang terangkai
oleh wali zat. Tidak ada istilah para nabi di akhir zaman. Karena Maha Mensyukuri mempunyai target agar semua mendapat fasilitas yang sama diberikan kepada nabi terdahulu. Maha Mensyukuri agar mengusahakan terhadap hal itu. Para nabi juga agar lebih familiar dan menjadi sosok yang tidak perlu diagung-agungkan daripada Tuhannya. Selanjutnya adalah agenda-agenda kenabian yang disusun di akhir zaman. Konsep raga kenabian ini akan membantu sekeliling raga menjadi sahabat-sahabat raga. Sama halnya seperti yang dilakukan oleh para nabi sebelumnya. Mereka akan mengajak orang-orang yang disiapkan di akhir zaman untuk menjadi sahabat setia raga, bukan untuk menjadi pengikut raga. Pengikut raga berbeda dengan sahabat raga. Jika pengikut, maka dia mengawal apa yang menjadi pola raga. Sedangkan sahabat raga, selain menjadi pengawal, maka dia juga akan melaksanakan dan mensukseskan apa yang menjadi pola raga tersebut. Oh, nek pengikut awakmu kok jadi satpam. Nek menjadi sahabat raga, kamu akan melaksanakan dan mensukseskan apa yang menjadi pola raga. Begitu. Saudaraku yang akan ketemu dengan konsep raga itu. Kembali para nabi merasakan suasana bagaimana para sahabatnya membantu untuk melaksanakan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Betapa para nabi sangat menyayangi sahabat-sahabatnya. Dan mereka atau para nabi tidak akan rela. Dan mereka atau para nabi tidak akan rela apabila sahabat-sahabatnya tidak diletakkan di sisi Tuhan. Bahkan surga pun menjadi tempat yang tidak diajukan oleh para nabi kepada sahabat-sahabatnya. Mereka para nabi akan mengantar para sahabatnya sampai ke tempat bersanding dengan Tuhan. Sekarang mengkilas balik tentang kisah para sahabat yang setia mendampingi para nabi. Apa yang mereka rasakan sehingga mau menjadi sahabat setia nabi? Mereka beriman kepada para nabi. Mereka mengimani dan meyakini bahwa para nabi membawa ajaran kebenaran, memberi petunjuk kepada kaum yang belum mengetahui arah, menyelamatkan umat sebelum masa kenabian diselesaikan oleh Tuhan. Mereka berbondong-bondong menyelamatkan umat dengan berbagai usaha, rela berkorban demi apa yang diinginkan Tuhan lewat para nabinya bisa tercapai. Para sahabat nabi belum mengenal Tuhan dengan baik, tetapi keimanan mereka terhadap ajaran Tuhan yang dilewatkan para nabinya sangat baik. Beberapa di antara sahabat para nabi adalah petugas juga. Beberapa di antara sahabat para nabi adalah petugas, juga jalil yang mendapat tugas untuk mendampingi kenabian. Juga dari beberapa itulah yang ditugaskan oleh Tuhan untuk meyakinkan kenabian yang diemban oleh para nabi. Sahabat itu dipertemukan dengan Tuhan atau Tuhan mengundangnya, menjumpainya, agar para nabi mempunyai keyakinan
untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh Tuhan. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa para nabi juga pernah mengalami rasa ragu, rasa yang kurang yakin terhadap perintah Tuhan. Maka dia juga harus bersanding dengan petugas Tuhan atau jalil. Karena Nabi Adam itu ya ragu dengan perintah Tuhan. Begitu pula pada proses raga kenabian yang dikonsep oleh Maha Mensyukuri, bahwa konsep raga kenabian membutuhkan sahabat-sahabat yang dapat meyakinkan konsep raga kenabian menjalankan perintah dari Tuhan, yaitu perintah untuk menyelamatkan umat. Ternyata begitu. Jadi raga kenabian itu juga butuh sahabat yang dapat meyakinkan konsep raga kenabian. Proses kenabian belumlah sempurna. Oleh karena itu pada setiap kenabian akan disempurnakan pada kenabian selanjutnya. Proses kenabian juga berkembang dalam setiap zaman. Untuk di akhir zaman ini tidak ada proses kenabian. Yang ada para nabi bergabung pada jamaah Tuhan. Di dalam jamaah Tuhan secara keseluruhan akan bersama-sama menyelesaikan misi yang diberikan Tuhan. Keterangan pembaca. Tulisan dikasih selesai pada satu lembar yang lebar tersebut. Kertas tersebut kemudian tergulung dan disimpan pada sosok yang memberikan lembaran tadi. Kata MS, ini masih pembuka, masih banyak keterangan yang menjelaskan tentang kenabian. Mungkin tempatnya tidak di sini. MS bertanya kepada sosok tersebut, tunjukkan saya informasi yang lebih lengkap tentang raga kenabian. Kemudian sosok tersebut mengantarkan kami ke suatu tempat. Oh, ini lanjutan ini. Masih kenabian. Masih, tapi dengan buku yang beda. Dengan buku yang beda. Oh, ya, begitu, saudaraku. Semoga ini menjadi wacana yang menurut saya luar biasa. Kayaknya enggak seperti yang saya pahami sebelumnya. Semoga ini kita kaji, apa benar seperti itu informasi. Yang jelas ini informasi nggak tahu diturunkan di akhir zaman. Mungkin boleh juga saudara-saudara yang ada di sana juga mendapatkan informasi, tapi belum ada satu keberanian untuk menyampaikan ke khalayak rame, tapi menyampaikan di kelompoknya sendiri. Semoga ini menjadi kajian untuk kawan-kawanku yang ingin untuk memperluas khasanah ilmu Tuhan. Salam persatuan, salam damai, bahagia selalu Tuhanku.